Kembali lagi dengan saya. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara eh, menggunakan soket pada suatu objek. Nah, soket ini mungkin teman-teman familiarnya dengan magnet ya, teman-teman. Jadi nanti kita interaksikan objek ini agar menempel di suatu soket yang mau kita buat. Nah, untuk selengkapnya, selamat menyaksikan. Kita akan mulai dengan soket pada spare ini ya, teman-teman. Kita klik spare-nya. Mungkin kita ubah namanya. Untuk merubahnya kita klik kanan, kemudian ada rename ini, kita klik, dan kita ubah bola aja. Nah, seperti ini. Nah, dalam socket interaction dalam VR ini ya, teman-teman, yang kita butuhkan itu suatu eh, objek kosong, atau kalau di sini empty object. Nah, untuk membuatnya, kita klik kanan pada bola, klik kanan, create empty, create. Nah, maka akan muncul anaknya ya dari bola ini ya, teman. Kita rename menjadi misal trigger trigger socket. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik lagi pada objek bolanya tadi, kemudian kita masuk ke XR Grab Interactable, kemudian ATEX transformnya ini kita tarik, kita masukkan eh, trigger socket yang tadi kita buat. Nah, kita tarik, kita masukkan di sini. Atau enggak, kita klik aja sini, kemudian kita cari trigger socketnya, ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih mudah, kita tarik aja kayak tadi. Nah, kemudian kita mau meletakkan objek ini kemana nantinya. Nah, itu kita buat duplikat objeknya ya teman-teman, supaya soketnya nanti atau magnetnya nanti bisa menyerupai objeknya. Kita klik kanan, kemudian duplikat. Nah, bola satu. Bola satunya ini mau kita letakkan kemana? Kita akan letakkan ke atas, ya teman-teman. Seperti ini seperti ini. Oke. Nah, kita mau objeknya ini sebagai soket aja ya teman-teman. Berarti objeknya ini harus transparan nantinya. Berarti kita harus ke bagian hmm, ini lightingnya, mesh renderer, kemudian lighting, dan kita shadow only aja ya teman-teman. Nah, objek bolanya udah hilang. Nah, ini rigid bodinya kita hapus aja. Oke. Oh, nggak bisa. Oh, kita hapus XR Grab Interactable. Kita hapus saja karena nanti fungsinya ini hanya sebagai soket atau magnetnya saja nanti. Kemudian kita add komponen, kemudian kita cari soket. Besar soket interaktor. Kita klik aja. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk ATEX transformnya kita kasih di shieldnya dari bola satu atau bola duplikat tadi ya, teman-teman. Kita klik trigger socket ke bola satu, kita masukkan ke attack transform. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita apply aja dulu untuk mengeceknya. Oke teman-teman, di sini, nah sudah terlihat. Untuk menaikkan ini teman-teman bisa klik E atau Q untuk turun, untuk naik. Oke, kita cek aja. Nah, kita ulang teman-teman. Kita play lagi. Oke, untuk naik ya. Dan kita klik Y, kemudian kita grab G, kita taruh di situ. Nah, teman-teman di sini masih nggak mau nempel ya teman, masih tertolak ibaratnya. Kalau magnet ini tolak menolak atau sama ya, sejenis. Nah, gimana caranya objek ini berfungsi sebagai magnet yang kita ibaratkan soket tadi ya teman. Pause dulu modenya.
di bagian bola ini atau yang transparan ini ya, teman-teman, bola duplikatnya kita cari sphere collider. Nah, ini teman-teman lihat is triggernya masih belum kecentang. Nah, ini yang membuat objek tadi tidak mau eh, masih menjadi objek. Nah, untuk kita hanya perlu suatu bayangan atau virtual objek aja, teman-teman. Maka is trigger kita centang. Nah, kemudian teman-teman bisa play lagi. Mungkin agak tinggi, klik X. Kemudian klik Y untuk gerakan, kemudian G. Nah, nah, sudah ya teman-teman. Di sini terdapat kayak virtual apa ya namanya? Virtual objek dari bolanya ini, tapi hanya sebagai soket atau magnet. Nah, akan menempel ya teman-teman sesuai dengan bayangannya. Virtual itunya objek seperti ini. Ini teman-teman untuk menggerakkan kita kalau kita tidak apa kita bisa klik XR device simulatornya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk menggerakkannya look mouse mouse sebagai headsetnya yang sebagai kamera ya teman-teman. Movementnya WSAD plus QP untuk ketinggian. Kemudian teman-teman bisa melihat ini G untuk memegang objeknya yang tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya ini apa teman-teman? Kita pause dulu. Nah, fungsinya ini sebagai anu ya, area atau wadah virtual memungkinkan objek untuk diinteraksikan, ditarik atau diposisikan atau dikunci ke posisi tertentu. Kalau tidak ada interactable maka objeknya nanti eh, bisa gerak-gerak ya teman-teman. Nah, kita menginginkan objek itu statis di posisi tempat yang kita mau. Nah, ini bisa kita terapkan pada mm, project-project yang membutuhkan suatu interaksi ya, trigger, checkpoint atau sejenisnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.